Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama tidak bosan kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, hari Jumat, kita telah dapat hadir bersama-sama yaitu dalam rangka melaksanakan kegiatan mingguan yaitu yang rutin setiap hari Jumatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita rahmat hingga kita dapat selalu melaksanakan silaturahmi ini dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kali salawat dan salam sama-sama kita menyampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita melaksanakan ibadah yaitu ibadah silaturahmi, sehingga hendaknya nanti pahalanya tetap mendapatkan masing-masing yang hadir pada siang hari ini. Di sini kami menyampaikan tentang toharo. Toharo itu banyak macamnya ibu-ibu. Ada tentang hadas, tentang najis, tentang wudhu, tentang sholat. Nah, jadi saat ini kami menyampaikan macam-macam najis. Najis itu ada dua, ada tiga. Najis besar, najis ringan, najis berat, najis sedang. Ada pula najis itu namanya sedang, berat, dan ringan. Sekarang najis ringan itu namanya mukhaffafa, yaitu jenis najis mukhaffafa, yaitu seperti najis bayi yang belum pernah makan atau minum kecuali minum air susu ibunya. Jadi kalau kita terkena kencing bayi itu tersebut, berarti itu termasuk najis ringan. Najis ringan itu bisa kita bersihkan dengan percikan air saja, karena itu termasuk najis ringan. Ketika terkena suatu hal bersifat najis mukhaffafa ini, cara membersihkannya hanya cukup dengan membersihkan di area yang terkena najis itu saja. Jadi nggak usah seperti najis berat, mungkin jadinya ringan. Jadi najis ringan ini sedikit saja dibersihkan itu sudah hilang najisnya. Kalau kita mau sholat, mungkin ada anak bayi yang belum makan, belum minum kecuali minum air susu ibunya, itu masih bisa kita anggap najis ringan. Jadi bisa bersihkannya hanya dengan membersihkan percikan air atau dilap-lap saja. Tapi kalau najis berat tidak bisa seperti itu. Kan kadang-kadang kita ada punya bayi 2 bulan belum makan, belum minum, tapi kadang-kadang kita nggak tahu, bisa saja berhenti sholat saat itu karena udah kena najis. Aku nggak ada bawa baju, nggak ada bawa kain, aku nggak bisa sholat lagi karena aku udah kena najis. Itu tidak bisa menjadi alasan karena itu hanya termasuk najis ringan. Bisa kita basahkan aja, kita lap, itu udah bisa hilang najisnya. Itu dinamakan najis ringan. Sedangkan yang kedua itu najis sedang. Najis sedang ini ada 6 bentuknya. Yang pertama kotoran manusia berupa air kencing, muntah, termasuk juga air termasuk juga makan atau minum. Misalnya air kencing anak yang sudah makan atau minum, itu maksudnya. Jadi kalau manusia tadi kan yang bayi itu manusia juga, tapi umurnya baru sebelum 6 bulan, kan anak sekarang belum diberi apa-apa, belum diberi minum, belum diberi makan, tapi hanya diberi ASI. Jadi itu belum bisa dinamakan kencingnya najis besar, najis sedang, baru najis ringan. Sekarang najis sedang ini dia kotoran manusia yang di atas itu. Nah, yang pertamanya kotoran manusia, yang kedua darah yang keluar
darah haid atau darah dari hewan yang disembelih. Jika darah luka yang keluar sedikit-sedikit, hal itu tidaklah najis. Nah, karena ada terluka tangan kita, Bu, kan sedikit-sedikit darahnya, itu nggak disebut darah najis. Tapi kalau orang menyembelih ayam atau kambing atau yang hewan lainnya yang kita makan, yang bisa kita makan kecuali babi dan anjing atau kucing, nah itu dinamakan najis sedang darahnya itu. Kalau kita terkena najis itu dinamakan najis yang sedang. Yaitu yang ketiga, air madi. Air madi yaitu air yang keluar berwarna putih saat sebelum intim. Nah, kita udah ibu rumah tangga ya, Bu. Jadi saya nggak malu lagi menerangkannya karena udah tahu semua. Sebelum kita berhubungan itu ada air yang keluar dari dubur kita itu, dari dubur ya. Seperti air maji namanya, yaitu airnya yang berwarna putih. Terus berhubungan itu belum, tapi dia keluar. Atau kita membayangkan aktivitas seks itu bisa juga dia keluar, itu disebut juga najis sedang. Yang keempat, air wadi. Beda dengan air wadi ya, Bu. Air wadi, air wadi yaitu air yang kental berwarna putih yang terkadang keluar setelah kencing. Karena kita nih setelah kencing, orang perempuan ini banyak yang keluar dari duburnya itu karena mungkin banyak perkara dalam perut kita ini, jadi banyak yang keluar. Jadi air yang seperti itu juga dinamakan air najis sedang juga, air madi namanya, air wadi. Jadi air yang berwarna setelah kencing itu dia berwarnanya kental putihnya, beda dengan air wadi tadi. Itu dinamakan najis mutawasita. Jadi najis itu terbagi pula dua, yaitu najis ainiyah dan yang kedua najis hukmiyah. Itu najisnya. Jadi najis ainiyah ini najis yang wujudnya berupa warna, bau dan rasa. Kan ada bau najis tubuh, ya ada bau, warnanya juga pekat, dan juga ada mungkin rasanya dan baunya busuk. Itu dinamakan juga najis yang sedang tadi. Sedangkan najis yang hukmiyah itu bekas kencing yang sudah kering. Nah, itu dinamakan najis hukmiyah. Kalau najis itu bau kan, Bu. Najis ringan sedang itu bau yang saya bilang tadi. Makanya air kencing kita itu setelah kering itu kan busuk, itu dinamakan najis. Nggak bisa kita sholat di sekitar najis tersebut karena ada najis hukmiyah namanya. Apabila kita terkena najis ainiyah, maka harus dibersihkan dulu kotorannya 3 kali, baru disiram dengan air mengalir. Contohnya air mengalir itu ibu menyiramkan cangkir dari jauh kan mengalir dia, itu namanya mengalir dan ke sungai. Kadang najis itu di lantai kita, nggak mungkin kita cuci ke sungai. Jadi maksudnya najis yang seperti itu harus kita cuci dulu 3 kali, baru kita siram dengan air mengalir. Maksudnya air disiramkan air dari cangkir atau dari gayung. Nah itu untuk menghilangkan najis tersebut. Barulah kita nanti dinamakan suci tempatnya. Kalau kita mau sholat, udah bisa itu sholat di situ. Atau mungkin duduk pakaian sholat, udah bisa duduk, udah suci itu namanya. Bila kita terkena najis hukmiyah, cukup dengan air mengalir saja. Jadi harus mengalir airnya, Bu. Jadi harus disiramnya mengalir seperti itu. Yang kelima, kotoran binatang yang haram untuk dimakan, seperti kotoran binatang boleh dimakan. Mungkin kalau yang dimakan itu sapi, kambing itu boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan bagi orang Islam itu banyak, Bu. Banyak sekali, tapi kita nggak tahu nama-namanya. Orang itu mungkin namanya hebat-hebat dibuatnya. Kalau kita ya mungkin babi, anjing, kucing, tikus itu kan nggak boleh dimakan. Mungkin binatang-binatang lainnya. Jadi kotoran binatang itu dinamakan binatang haram bagi kita. Jadi kalau yang boleh dimakan bagi kita itu sapi, kambing, ayam, unta, dan bukan najis itu namanya binatangnya itu.
Jadi yang keenam, bangkai. Bangkai yaitu semua hewan yang mati tanpa disembelih, kecuali bangkai ikan dan belalang atau binatang yang tidak mengalir darahnya. Jadi bangkai itu kan Bu, bangkai itu kecuali bangkai ikan. Dan juga kalau bangkai ikan itu kan bukan bangkai namanya, tapi apa namanya lagi Bu? Ikan. Kalau ikan bangkainya kan bisa kita makan, tapi kalau hewan bangkai tidak bisa kita makan, dah haram. Nah, jadi kalau bangkai itu termasuk juga najis. Jadi najis itu kecuali bangkai yang tidak berdarah. Mungkin semut mati kan nggak berdarah itu bangkainya. Apa namanya, capung juga nggak berdarah. Apalagi Bu, serangga, lebah juga nggak ada darahnya. Itu tidak termasuk di bangkai. Jadi kalau bangkai itu binatang yang tadi mati ada banyak darahnya tapi dia jadi bangkai, itu termasuk najis sedang. Nah, jadi kalau ada bangkai tikus di area kita sholat atau di rumah kita, ya kalau kita mungkin atau lewat atau pijak, nah, itu harus kita buang karena itu najis. Nah, jadi kalau cuma capung, lebah atau semut itu enggak najis, boleh dia dibiarin atau disapu aja. Jadi itu najis sedang namanya. Yang ketiga najis mukhallada, yaitu najis yang berat. Najis ini disebut berat karena najisnya berasal dari hewan seperti anjing, babi, serta anak-anak keturunannya. Jadi itu berat itu Bu. Ketika kita lewat ada anjing, terjilat pakaian kita ini sama anjing, maka itu pakaiannya harus dicuci. Sebelum dicuci pakai tanah seharusnya. Nah, digosok dulu pakai tanah, baru dicuci 7 kali, baru dia disiram. Itu baru dia halal mungkin jadinya, karena itu najis besar. Jadi kalau wadah kita terjilat hewan itu, jangankan kena air liur banyak lagi, terjilat saja sama hewan yang tidak halal itu, maka kita harus mencucinya 7 kali. Sebelumnya kita cuci dulu dengan tanah atau debu supaya dia kembali halal. Nah, kan kadang-kadang nih sekarang di kampung kita banyak peliharaan orang itu, kadang-kadang di dapur kita nggak sadar terjilat sama anjing, wali ataupun piring. Itu seharusnya kalau kita mengetahui, kita cuci sebelumnya dengan tanah, kita gosok dengan tanah, baru kita cuci 7 kali, barulah disiram, itu baru dia bersih, namanya di agama kita. Nah, kalau kita mau bersih hidupnya dalam ibadahnya, kita bersihkanlah itu daripada najis tersebut. Karena anjing dan babi itu termasuk najis besar. Begitulah hukumnya dalam agama. Jadi kalau ada anjing orang itu main-main di dekat rumah kita Bu, kalau daripada kita mencuci sampai 7 kali, mending kita yang antisipasi. Mungkin barangnya digantung aja tinggi, atau jangan taruh di luar supaya tidak kena jilatan atau kena binatang tersebut. Jadi kalau tidak ada tanah misalnya, kayak mana kalau tidak ada tanah? Tanah itu memang kadang-kadang kalau di kota itu nggak ada Bu, karena rumah orang di semen semua. Memang payah mencari tanah. Tidak ada tanah, boleh pakai sabun. Tapi kalau tidak ada ya Bu, kalau ada nggak bisa alasannya itu. Karena kita ini mensucikan, bukan karena bersih. Kalau bersih mungkin ya pakai sabun, ada yang mereknya bagus-bagus. Tapi ini mensucikan barang kita daripada najis besar tersebut. Sebagaimana Rasulullah juga memerintahkan kepada kita melalui najis itu membersihkannya, yaitu untuk kesucian, bukan untuk bersih dipandang. Memang piring itu mengkilat, tetapi sebelumnya dia dijilat anjing. Sebenarnya belum bersih karena dicuci sebegitu aja. Harus dicuci dengan yang diperintahkan Rasulullah tadi, yaitu memakai tanah sebelumnya, baru dicuci pakai sabun 7 kali dan disiram, baru disebut dia suci.
Nah, itulah dinamakan najis besar. Sebagaimana dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita dengan dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun najisun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullah min fadlihi insya innallaha 'alimun hakim. Dia menyeru kepada orang-orang yang beriman ini tentang najis. Kalau kita merasa beriman, barulah kita mensucikan najis tersebut. Kalau rasa kita nggak beriman, ya biarin aja lah. Makanlah bekas-bekas jilatan anjing tadi, nggak bermasalah juga. Nih himbauannya dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwanya. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Nah, mendekati masjid aja tidak boleh, apalagi kita makan di bekas yang najis tadi. Itu dalam surah At-Taubah ayat 28 menerangkan seperti itu. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah 1 tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir itu datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dan karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi Allah tidak akan memberikan kurang rezeki kepada kita jika kita misalnya kita menyayangi hal seperti itu. Jadi Allah akan memberikan kita rahmat karunia-Nya, sehingga Allah itu memberikan kekayaan kepada kita jika kita tetap menjalankan istilahnya larangannya seperti najis tadi. Jadi najis berat itu memang dilarang oleh Allah. Jangankan untuk tempat makan kita, mendekati masjid aja tidak boleh. Begitulah najis itu. Karena kalau orang yang kotor itu orang yang bergelimang najis, seperti mungkin orang-orang yang memelihara anjing atau babi tersebut. Jadi orang itu juga termasuk sudah bernajis. Jadi orang seperti itu tidak boleh mendekati masjid oleh Allah. Jangankan dia lagi bergabung dengan kita ini dalam ibadahnya. Nah, begitulah besarnya najis tentang hewan yang tidak kita makan itu. Jadi mudah-mudahan ini dapat kita ketahui sehingga dapat kita menghindari najis tersebut, bisa membersihkan atau menyucikan kita daripada ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.